Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yayu. Ya, selamat siang Bu Nur. Bagaimana Siang, kabarnya? Bu. Baik, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah hari ini luar biasa sekali. Hari ini kita akan melakukan coaching ya, Bu Nur. Iya, siap. Ya. Kira-kira nih dari Bu Nur, ada nggak ada cerita apa gitu hari ini, Bu Nur? Oh iya ya, Bu ya, di dalam kelas ya, Bu ya, pembelajaran ya. Kebetulan Iya, kan betul. ini tuh minggu-minggu awal masuk ya. Nah, di kelas yang saya ajar itu kelas 10. Nah, itu di pembelajaran saya bahasa Indonesia itu siswa yang saya ajar itu banyak yang tidak kurang semangat gitu dalam pembelajaran saya, Bu. Jadi mereka kurang terlihat antusias gitu karena pembelajaran saya ini itu eh, diadakan itu terjadi di jam 7.08 itu jam setelah sholat zuhur. Nah, seperti itu. Tapi ya ada separuh kelas sih, Bu. Jadi mungkin presentasinya ya sekitar setengah kelas lah yang tidak antusias dan yang antusias seperti itu. Oh, gitu ya, Bu Nur. Jadi dalam pembelajaran Bu Nur, banyak anak yang tidak antusias ya, Bu Nur. Iya, jadi kayak mereka itu juga seperti tidak fokus seperti itu. Iya, iya, iya. Nah, Bu Nur, dari cerita Bu Nur tadi ya, apa yang Bu Nur harapkan dari pertemuan ini? Ya, yang saya harapkan dari saya coaching kali ini, saya menerima ilmu dan mungkin pengalaman dari Bu Yayu, ya saya mendapatkan solusi Bu, agar siswa yang saya nantinya ajar ya nanti tetap antusias, tetap tertarik, mereka fokus dalam pembelajaran saya dan kelas saya menjadi kelas yang menyenangkan dan siswa tidak bosan. Seperti itu Bu harapan saya. Oh begitu ya, Bu Nur. Nah, menurut Bu Nur nih, eee, hal apa sih yang membuat, siswa itu, eee, tidak fokus atau tidak antusias dalam pembelajaran Bu Nur? Ya, ya mungkin ini ya Bu ya, mungkin mereka karena di pertengahan jam setelah berakhirnya hari itu karena mereka juga mungkin setelah istirahat zuhur, kemudian mereka masih fokus dengan kegiatan sebelumnya jajan seperti itu, atau mungkin mereka juga bosan. Nah, jadi mungkin mereka sudah lelah terlebih dahulu Bu, seperti itu. Oh, iya, Bu Nur. Memang, mengkondisikan siswa setelah jam istirahat, apalagi jam 7.08 ya, Bu Nur, habis sholat, kemudian makan, memang perlu, ekstra karena mereka baru saja melepas lelah, melepas penat, jadi masih terbawa suasana ya, Bu Nur, ya? Betul, iya Bu. Nah, kalau seperti itu Bu Nur, kira-kira apa sih yang membuat, siswa ini nanti bisa kembali bisa fokus, bisa antusias pada pembelajarannya Bu Nur? Ya, yang saya lakukan ya biasanya pengendalian diri sosial emosional mereka dulu ya Bu ya. Jadi mematangkan mereka dulu, menenangkan pikiran mereka, kemudian mengambil fokus mereka supaya mereka juga siap dengan pelajaran saya. Kemudian mereka juga kembali semangat. Nah, seperti itu Bu. Iya, iya. Kalau itu saya sangat setuju sekali Bu Nur. Jadi, pengendalian keadaan, emosi dalam diri siswa itu, sangat penting untuk mengembalikan semangat dan fokus, siswa ketika masuk di pembelajaran. Jadi, eee, Bu Nur sudah mengendalikan sosial emosional dari diri siswa sebelum memulai pembelajaran ya Bu Nur? Iya, betul sekali Bu. Secara tidak langsung sudah saya bangun seperti itu, secara tidak langsung ya. Lalu tadi kan Bu Nur, mengatakan nih,
bahwa menurut pandangan Bu Nur itu kan anak-anak tidak terlihat tidak antusias, tidak fokus. Nah, kira-kira apa yang membuat, Bu Nur sampai menyimpulkan atau berpikiran seperti itu? Ya karena kan saya melihat Bu, karena jam saya itu jam 7.08 itu jam 1 kurang 15 menit, itu anak baru selesai istirahat siang, kemudian ada yang masih mungkin belum sholat, zuhurnya belum kedapatan tempat tadi, kemudian mereka juga masih lama jajan di kantin. Nah, mereka ikut temen ke kamar mandi tidak balik-balik. Ya seperti itu Bu, saya melihatnya dan menilainya dari hal itu. Iya iya. Oh begitu ya Bu Nur ya. Memang, mereka ketika mereka tidak tertarik dengan pembelajaran atau tidak fokus, akhirnya mereka akan sulit berkonsentrasi ya Bu Nur ya? Iya betul sekali Bu. Jadi ya ketika mereka tidak fokus, ya mereka tidak tertarik dan pembelajaran ya akan sulit seperti itu. Oh, iya 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 iya. Lalu kalau hal tersebut terjadi ya Bu Nur ya, saya ingin, tahu nih, bagaimana proses pembelajaran yang selama ini telah Bu Nur lakukan ya selama di kelas, sehingga, sehingga, siswa itu terlihat, tidak antusias dalam pembelajaran, Bu Nur? Ya selama ini pembelajaran yang saya lakukan ya sebenarnya seperti apa yang selayaknya saya lakukan sebelum-sebelumnya Bu. Nah, jadi saya juga sudah menjelaskan materi ketika ada materi yang memang harus saya jelaskan kepada siswa, saya memberikan, soal-soal yang bervariasi supaya mereka tidak bosan. Kadang saya berikan soal pilihan ganda, kadang juga ada soal menjodohkan, seperti itu. Namun, di sini memang saya kurang menerapkan atau memaparkan video dalam pembelajaran saya. Mungkin itu salah satu penyebab kenapa siswa juga agak bosan atau mungkin monoton seperti itu, Bu. Nah, berarti itu merupakan salah satu upaya Bu Nur ya ketika melaksanakan pembelajaran, diupayakan menggunakan teknik yang bervariasi, sesuai minat, siswa ya Bu Nur ya? Betul. Iya, Bu, betul, Bu. Mmm, ya. Oh iya Bu Nur, mungkin akan lebih bagus lagi nih, jika nanti dalam penggunaan sumber belajar itu, Bu Nur, bisa berbagai macam dan lebih bervariasi gitu Bu Nur, agar, anak-anak tadi lebih fokus dan tertarik dalam pembelajaran Bu Nur. Kemudian, lanjut lagi nih pertanyaan ya Bu Nur ya. Tadi kan, dari apa yang disampaikan Bu Nur tuh, kira-kira ada nggak solusi yang dimunculkan dari Bu Nur untuk menghadapi permasalahan yang tadi? Ya ya, untuk menghadapi permasalahan yang tadi ya sebetulnya ya selama ini saya sudah menggunakan sumber belajar yang bervariasi juga ya Bu ya, selain buku paket saya juga berbanyak literasi untuk anak-anak di dalam kelas yang saya, ampu dan yang berisi materi-materi yang singkat. Nah, ya mungkin solusinya saya akan belajar tentang menggali lebih lagi tentang pengendalian sosial emosional. Seperti yang pernah kemarin mungkin kita sempat bertemu Bu Yayu sharing kan dan bagi kembali kepada saya. Lalu, untuk pembelajaran yang saya lakukan karena dalam pengamatan saya sepertinya ada siswa yang nyaman dengan, penjelasan, namun juga ada yang bosan dengan pembelajaran saya. Mungkin nanti, dalam satu kelas akan saya bagi Bu, sesuai minat mereka agar tidak monoton dengan penjelasan saya semua. Jadi nanti akan saya pilah-pilah seperti itu. Nah, mungkin nanti juga dalam diskusi kelompok juga dan ada juga yang dengan, eee, membuat produk berupa video. Nah, nanti biar nanti mereka yang memilih, nanti anak yang memilih, mereka mau, mengambil pilihan yang mana, mau, yang buat video atau mungkin mereka akan melakukan diskusi untuk menjawab pertanyaan seperti itu, Bu. Jadi diarahkan ke minat mereka masing-masing seperti itu. Mmm,
Baik baik. Itu sangat, bagus Bu Nur, mulai dari pengondisian, keadaan sosial emosional siswa, kemudian tadi, menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu Nur ya, berarti kalau tekniknya seperti itu. Iya Bu, betul. Nah, eee, betul sekali Bu Nur, memang pembelajaran itu harus berpihak pada murid. Jadi memang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan minat murid itu diperlukan. Nah, kira-kira ini mau dijalankan kapan ya Bu Nur? Ya secepatnya Bu, kemungkinan minggu depan. Nanti akan saya laksanakan dan akan saya siapkan gitu. Oh iya Bu Nur. Terus kemudian terus kemudian adakah keterlibatan orang di sekitar Bu Nur selain saya dan peserta didik? Sudah Bu? Belum, masih coach. Ya, jadi Enggak, saya menurut sudah masuk suara saya? oh sudah. Heeh. Sudah ya, saya Jadi menurut, lanjutkan. Bu Nur, terus kemudian adakah keterlibatan orang di sekitar, Ibu Nur selain saya dan peserta didik? Ya, tentunya ada ya Bu ya. Jadi keterlibatan orang-orang di sekitar saya pastinya saya akan mencoba mencari bantuan kepada Bu Yayu, kemudian dalam membuat modul ajar nantinya yang berdiferensiasi seperti yang telah saya mungkin konsultasikan di minggu kemarin Ibu kita sharing. Nah, saya juga ingin belajar juga sekaligus nanti saya ingin Bu Yayu juga melihat juga perkembangan pembelajaran saya yang saya lakukan nanti di kelas seperti itu Bu. Oh iya ya Bu Nur. Itu sangat bagus sekali Bu Nur. Saya juga sangat setuju. Jadi kita juga dapat berkolaborasi dan berbagi. Nanti kita akan agendakan waktu penyusunan modul ajarnya Bu Nur. Nah, kira-kira target dari Bu Nur tentang pencapaian keberhasilannya itu seberapa menurut Bu Nur? Pencapaian keberhasilannya ya Bu ya, ya kira-kira nanti bisa saya katakanlah mungkin kalau 80% saya berani untuk memastikan kalau siswa saya fokus di kelas saya. Nah, dan saya katakan 80% itu bisa berhasil seperti itu. Karena kalau mungkin untuk mencapai 100% itu susah Ibu. Jadi untuk persentase 80 sampai 90 ya saya berharap ya bisa dengan strategi yang akan saya terapkan ini dapat membuat siswa saya fokus dan antusias dalam pembelajaran yang saya lakukan, Bu. Oh begitu. Bagus sekali Bu Nur rencananya. Mudah-mudahan berhasil ya Bu Nur ya. Nah, apa sih komitmen dari Bu Nur terhadap rencana tersebut? Ya, komitmen saya ya tentu saja saya akan melakukan pengendalian sosial emosional kepada siswa sebelum memulai pembelajaran terutama, Bu. Dan membuat pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan minat belajar mereka. Mereka diarahkan untuk memilih, mereka ya, mengarahkan tentang apa yang mereka minati sehingga siswa tidak bosan dan menjadi lebih nyaman dan antusias, seperti itu, Bu. Oh, bagus sekali ya. Saya sangat mendukung sekali Bu Nur. Mudah-mudahan semua dapat berjalan dengan lancar dan sesuai harapan. Nah, lalu dukungan apa dan siapa saja sih yang Bu Nur butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Ya, dukungan yang saya butuhkan tentu saja saya membutuhkan beberapa referensi dari buku, baik itu dari buku maupun dari rekan-rekan sejawat, kemudian mungkin dari uh, hasil-hasil diskusi online yang mungkin saya ikuti tentang peningkatan minat belajar siswa dari link-link di YouTube, kemudian mengenai implementasi KSE, kompetensi sosial emosional, kemudian pembelajaran diferensiasi, dan tentunya saya juga di sini tidak lupa saya juga membutuhkan dukungan dari Bapak Ibu guru selaku rekan saya yang senantiasa memberikan masukan pada saya agar saya menjadi lebih baik. Nah, saya juga membutuhkan dukungan juga dari murid saya, dari siswa saya supaya
pelajaran yang dapat terwujud ini nantinya adalah pelajaran yang menyenangkan yang mereka harapkan dan yang membuat mereka nantinya bisa menerima pembelajaran dengan nyaman di kelas. Seperti itu, Bu. Oh, iya Bu Nur. Sangat bagus sekali. Terima kasih Bu Nur, secara tidak disadari, Bu Nur telah menciptakan atau menemukan solusi dari permasalahan Bu Nur sendiri. Nah, saya hanya bisa mendoakan semoga rencana Bu Nur tadi bisa terrealisasi, kemudian memang sepenuhnya dapat tercapai sesuai harapan. Begitu ya Bu Nur ya. Nanti saya tunggu lagi 1 minggu ini dan akan saya tanyakan kembali apakah rencana tersebut bisa berjalan dengan baik atau masih ada kendala. Nah, terima kasih Bu Nur dan selamat, semoga sukses ya Bu Nur ya. Terima kasih Bu Yayu, sama-sama.